Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Lebih dari 4 juta data pengemudi ojol beroperasi di Indonesia. Dan mereka bergantung pada BBM subsidi untuk menekan biaya operasional. Betul. Nah, dengan rencana pelarangan ojol menggunakan BBM subsidi, apa dampaknya bagi layanan ini khususnya bagi pengemudi Ya, ojol itu sendiri? Nah, kita akan berbincang dengan narasumber kita, sudah bergabung Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi UGM, dan juga nanti ada Pak Visnu Juwono yang sudah menuju ke sini, pengamat kebijakan publik UI. Kita ke Pak Fahmi dahulu. Selamat pagi Pak pagi Fahmi. Pak Fahmi. Pagi, Arif dan Mala, sehat selalu. Ya, Iya Pak sehat Fahmi. Pak. Kita ingin mengetahui mengenai rencana pelarangan ojol menggunakan BBM subsidi yang sedang digodok oleh pemerintah. Ini juga belum final, masih dalam tahap pembicaraan. Ya. Apa kira-kira resiko sosial dan ekonomi yang berpotensi muncul dari pelarangan ojol ini menggunakan BBM bersubsidi, Pak? Apakah akan ada ketimpangan ekonomi pada masyarakat kecil, Pak? Ya, saya kira kalau benar itu akan diterapkan gitu ya. Ini kebijakan yang menurut saya blunder dan kenapa Blunder. blunder gitu ya? Karena pembatasan BBM subsidi tadi dikenakan pada ojol gitu ya. Ini saya kira tidak tepat sama sekali gitu ya. Alasannya pertama jumlah seluruh Indonesia itu kan sekitar 4 jutaan, nggak begitu besar itu ya. Nggak begitu banyak mengkonsumsi BBM bersubsidi tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting mereka itu adalah golongan ekonomi lemah gitu ya. Barangkali tidak masuk kelompok miskin karena dia masih punya kendaraan dan sebagainya dia. Tetapi menurut saya dia termasuk rentan miskin. Kalau terjadi variabel ekonomi yang lain berubah, misalnya harga BBM naik gitu ya, maka mereka akan jatuh miskin gitu ya. Nah, mereka dengan kenaikan BBM subsidi tadi, kemudian dia kan harus menaikkan biaya operasionalnya itu ya. Padahal kan dia tidak bisa menaikkan tarif tadi kalau para aplikannya itu tidak memberikan kenaikan tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka akan banyak lagi gitu ya, ojol gitu ya, para pengendara ojol yang akan kemudian bangkrut gitu ya, atau nggak akan bekerja lagi gitu ya. Padahal kebanyakan dari mereka, selain kelas menengah bawah tadi, mereka rela menjadi pengemudi ojol itu rata-rata mereka kena PHK itu ya. Nah, kalau kemudian ini dinaikkan lagi tidak boleh pakai ojol, maka dia akan ter-PHK juga gitu ya. Nah, ini akan menambah pengangguran dan menurut saya ini juga akan berpotensi untuk mencederai gitu ya komitmen Prabowo yang pro rakyat tadi. Kalau itu benar diterapkan, maka saya meragukan apakah benar ini pro rakyat atau tidak gitu ya. Karena pengendara ojol itu saya kira rakyat yang menengah ke bawah gitu ya, Fadil. Ya. Oke, baik. Baik Pak Fahmi, kita juga akan mendengarkan apa mungkin paparan ya, analisa juga dari pakar kebijakan publik. Sudah hadir bersama kami di studio, ada Mas Visnu Juwono. Silakan bergabung Mas Visnu. Selamat pagi, apa kabarnya? Selamat pagi, makasih. Tadi sudah ada Pak Fahmi Radi Selamat dari pagi. UGM. Selamat pagi. Kalau Makasih. Mas Visnu ini dari Universitas Indonesia. Ya. Nah, Mas Visnu, Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM menyebutkan ini memang masih wacana. Artinya BBM bersubsidi memang dilarang untuk ojek online seperti itu. Karena alasannya platnya adalah bukan plat kuning atau bukan transportasi umum. Iya, iya. Anda melihatnya ini kebijakan yang sebetulnya dari awal udah salah mungkin ya gitu ya? Iya, dalam arti begini, tentu saja yang disasar di sini kan adalah bagaimana menurunkan subsidi BBM kan, Ya, yang agar diperkirakan terarah. sekarang sekitar 200 triliun dan nantinya mungkin di bawah 10 triliun. Ya, Karena argumennya adalah bisa dialokasikan ratusan triliun untuk program pembangunan, salah satunya pastinya makan siang gratis gitu ya, program utama pemerintah. Cuman di satu sisi memang ya yang harus pemerintah itu tidak bisa terjebak pada hal yang formalitas. Dia harus melihat realitas, bahwa realitas dari ojol adalah kelompok menengah bawah betul. yang ingin
mendapatkan pendapatan tambahan atau bahkan pendapatan utama. Betul. Dan gajinya hanya sekitar berapa, 1-2, paling tinggi bisa 3 juta gitu ya per bulan kan. Per bulan. Nah itu kan tentu Fluktuatif saja itu. masuk dalam golongan menengah bawah. Ya. Nah jadi nggak bisa terjebak pada formalitas plat kuning atau plat hitam. Harus dilihat pada realitas siapa yang memperoleh pendapatan melalui profesi tersebut, oke. gitu kan. Nah itu yang Tapi kan BBM subsidi ini memang diperuntukkan untuk kendaraan transportasi umum ya, begitu ya? iya, iya. Diperuntukkan untuk transportasi Iya, umum. tapi itu dia kan regulasi seringkali di mana-mana tidak bisa mengikuti dunia nyata ya, realita ekonomi dalam hal ini ya, ekosistem ekonomi dalam hal ini tentu saja ekosistem ojol Iya. gitu kan. Ojol kan ya perdebatannya adalah istilahnya tuh gig ekonomi. Gig ekonomi itu kayak semacam profesi yang non full time ya, flexi time segala macam. Tapi di satu sisi nature-nya bagi orang-orang kelas bawah itu bisa menjadi semacam pendapatan utama. Nah, itu yang harus sensitif ya pemerintah terhadap hal itu. Oke, berarti mungkin menurut Mas Wisnu dari segi keadilan sosial ini meskipun dasar yang diungkapkan oleh pemerintah adalah agar BBM subsidi ini lebih tepat sasaran begitu, tapi belum memenuhi unsur keadilan sosial begitu Mas? Iya, dalam arti memang yang menjadi isunya adalah bagaimana menyalurkan yang tadinya untuk subsidi ini ke golongan menengah bawah. Tapi di satu sisi implikasinya tentu tidak mudah ya, karena kalau misalnya BBM ini subsidi ini dicabut, tentu saja ada efek multiplier efek kan, misalnya inflasi, kenaikan harga dan lain-lain. Belum lagi ya itu tadi, tanpa subsidi BBM dengan struktur pendapatan dari ojol kan, ya semua pada dasarnya kan kalau struktur pendapatan dari ojol kan misalnya perusahaan yang menyediakan jasa itu kan mengambil persentase kan. Platformnya misalnya. Tapi untuk mobil, untuk motor, untuk BBM-nya kan ditanggung sama driver. Gitu. Jadi struktur pendapatannya pasti berkurang karena itu yang ditanggung oleh driver. Ya, apalagi kalau cabut subsidi kan, jangan makanya ganggu hajat orang lah, hajat hidup orang lah, kurang lebih begitu ya. Nah, Pak Fahmi, solusi apa yang mungkin bisa menjadi alternatif ya untuk membantu pemerintah begitu Pak Fahmi? Jangan usik nih ya lumbung atau periuknya para ojol. Tapi kalau memang ingin berhemat, mengalokasikan anggaran untuk kebijakan-kebijakan yang lain oleh pemerintah ini, mungkin bisa dilakukan. Nanti Pak Fahmi mungkin bisa menjabarkan ya Pak. Usai jeda kami akan kembali saat lagi.